dari Sigiro Family. Halo, selamat malam Sigiro Family. Sigiro Family Itu nama akun nama YouTube. akun YouTube-nya. Pak Pendeta. Oke. Jadi Nama akun namanya bisa, YouTube-nya- mungkin nama aslinya bisa berbeda ya. Iya, tapi di YouTube namanya Sigiro Family. Nah, pertanyaannya seperti ini, Pendeta. Semua orang diselamatkan oleh kasih karunia dan kita beriman, Dan bila kita beriman dan menerima Yesus, maka kita dibenarkan. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang belum menerima Yesus? Bahkan mungkin ada yang belum pernah mendengar Yesus. Nah, pertanyaannya dilanjut lagi. Tapi melakukan hal-hal yang baik menurut dia dan orang-orang yang melihatnya. Terima kasih. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Hakim kita adalah Allah melalui Yesus Kristus. Dialah pembela kita. Dia yang mengetahui hati semua orang. Ya. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 23 dan 24, Yesus mengetahui hati semua orang, katanya. Tidak perlu ada orang kasih tahu hati orang ini bagaimana, dia tahu hati semua orang. Nah, dalam Roma pasal yang kedua tadi, dalam ayat yang ke-15 dan saya baca mulai dari ayat yang ke-14. Ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Loh, kok bisa orang jadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri? Apa maksudnya? Yang dimaksudkan adalah dalam ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling tuduh dan saling membela. Seperti ada yang berbisik dalam pikiran mereka, ini salah, ini benar, ini salah, ini benar, sekalipun belum pernah mendengarkan hukum Taurat. Ada tempat-tempat di dunia ini yang belum pernah mendengarkan 10 perintah Tuhan. Perintah yang kelima contohnya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu perintah yang kelima, 10 perintah Tuhan. Walaupun belum masuk pekabaran tentang firman Tuhan ke tempat itu, tetapi karena kita manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka tetap ada refleksi tabiat Allah di dalam diri kita. Memang dalam Roma pasal yang ke-3 ayat 23 dalam terjemahan bahasa Indonesia mengatakan bahwa kita semua sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebenarnya Alkitab atau terjemahan itu bisa dibaca sebagai berikut. Kita semua atau semua manusia sudah berdosa dan sudah kekurangan kemuliaan Allah. Kenapa? Kalau kita baca di dalam, ini saya kasih contoh saja. Baca di dalam Mazmur pasal yang ke-19 mengatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala menceritakan kemuliaan Allah, alam menceritakan kemuliaan Allah. Kok bisa? Alam yang berdosa itu saja masih bisa merefleksikan kemuliaan Allah. Apalagi kita manusia ciptaan yang paling mulia dalam 7 hari penciptaan itu, di mana hari ke-7 Allah berhenti. Penciptaan yang paling mulia pada saat itu. Semua manusia sudah berdosa dan kekurangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah masih bisa dilihat melalui tabiat-tabiat Allah. Bagaimana caranya? Dalam Roma pasal yang kedua ayat yang ke-15 berkata bahwa ada tertulis dalam hati mereka, suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh walaupun mereka belum pernah mendengar. Nanti ayat yang ke-16 berkata, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Jadi Allah hakim yang adil, dia tahu siapa yang akan selamat, dia tahu siapa yang tidak akan selamat. Yang penting sekarang kita bertanya, apakah kita pasti selamat? Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta. Semoga jawaban yang sudah diberikan akan sangat membantu Sigiro Family untuk pertanyaan yang sudah disampaikan. Betul sekali.